Ya baik, jadi materinya, untuk di sini khusus mengenai cobalt base super alloy ataupun eee, cenderungnya ke high temperature alloy ya, karena biasanya cobalt base super alloy itu, kadang juga digunakan di suhu rendah untuk biomedical. Tapi memang kalau dari segi definisi dari paduan super, super alloy itu memang suhu pemakaiannya adalah di suhu tinggi atau di atas 0,5 dari temperatur melting. Ya, intinya di sini, eee, paduan basisnya adalah kobal, kemudian alloying yang paling pentingnya itu adalah kromium, ya, karena di suhu tinggi itu ketahanan oksidasinya yang utama ya, eee, ketahanan oksidasi atau ketahanan korosinya itu yang paling utama, itu berarti dia memiliki tingkat kandungan kromium yang cukup tinggi. Bahkan di antara jenis-jenis paduan superalloy yang lain misalkan iron nickel base superalloy ataupun nickel base superalloy, kromium yang di kobalt tuh, lebih tinggi ya, sehingga di sini penggunaannya itu di daerah-daerah ataupun kondisi-kondisi yang sangat korosif, lingkungannya lebih oksidatif ya, banyak unsur-unsur, eee, impurity ataupun unsur-unsur di dalam prosesnya itu yang lebih, korosif. Misalkan ada, eee, yang lebih tidak bersih ya, saat pembakaran di PLTU atau yang lainnya. Menggunakan batu bara ataupun airnya dari air laut itu juga, eee, penggunaannya atau untuk beberapa bagian tertentu itu menggunakan kobalt. Kemudian yang kedua adalah nikel, karena ya, eee, dia juga akan memperkuat fasa dari FCC-nya ya. Jadi untuk di paduan suhu tinggi itu fasa yang paling kuat atau stabilnya itu adalah FCC, sehingga harus di tambahkan unsur-unsur yang bisa memperkuat, fasa FCC-nya itu, yaitu nikel ya. Jadi kalau nikel kan sudah nikel base super alloy itu sudah memang, kebanyakannya nikel, tapi kalau iron itu tidak ya. Makanya, iron baja yang tahan karat awal mula dari paduan super alloy itu kan sebenarnya baja tahan karat itu ada juga yang tidak ditambahkan nikel ya. Ada beberapa jenis yang ferritik yang tidak, eee, ditambahkan nikel. Jadi untuk, biar bisa disebut super alloy itu biasanya disebut juga iron nickel base super alloy. Jadi iron-nya itu ada penambahan nikelnya juga. Jadi ini sama fungsinya. Kemudian tungsten yang kedua ya, mungkin yang membedakan dengan yang lain, eee, kobalnya itu ada tungstennya, karena penguatan yang paling utama untuk paduan kobalt itu biasanya dari pembentukan fasa endapan karbida ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas untuk nickel base superalloy ataupun iron nickel base superalloy, penguatan yang paling utama di suhu tinggi itu pembentukan fasa endapan gamma prime ya, gamma aksen Fe3Al. Di situ ada Al-nya dan juga ya nikelnya. Ya, tapi di sini, eee, biasanya penguatan yang paling utama itu dengan pembentukan karbida, dan karbida yang terbentuk nanti bisa dari tungsten ataupun, eee, dari unsur pemadu yang lain. Kemudian ya ini karena tingginya atau biaya bahan dari paduan ini ya, jadi dia digunakan khusus untuk aplikasi-aplikasi yang severe ya, berbahaya, ya tadi karena ketahanan korosinya tinggi, sehingga digunakannya ya untuk yang lingkungan-lingkungan yang lebih korosif. Ketingginya bahan itu karena supply dari kobalnya ya, harga dari kobal itu relatif mahal dibandingkan nikel. Kemudian dia juga membutuhkan high temperature strength dan hardness, ya terutama, tingginya temperatur ya. Jadi kobalt base di, titik melting dari kobalt itu lebih tinggi dibandingkan nikel, sehingga nanti paduannya juga akan memiliki temperatur operasi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan ini. Dan kobalt juga sering ditambahkan juga untuk di paduan nikel, sebagai
unsur pemadu untuk meningkatkan temperatur pemakaiannya juga. Kemudian kekuatan hardness-nya yaitu lebih didapatkannya dari pembentukan karbida dan excellent wear. Galling itu juga termasuk ketahanan gesek ya, terutama antara gesekan antara satu logam dengan yang lain ya. Kalau abrasif wear itu bisa dengan partikel-partikel abrasif yang lain. Tapi untuk galling itu dengan ya ini istilah saja. Contoh-contoh dari ketahanan abrasif, tes dari paduannya. Kemudian corrosion dan erosion ya, kalau ada partikel-partikel lain yang juga ikut menggerus dari permukaan logamnya itu. Ya, kemudian itu dari segi sifat-sifat mekanis yang utamanya ya, sehingga dari 3 jenis sifat mekanis yang utamanya itu sebenarnya cobalt based alloy ya. Ini paduan kobalt secara umum itu dibagi 3 jenis. Yang pertama itu ada cobalt based wear resistant alloy, artinya yang paling pentingnya adalah ketahanan terhadap abrasifnya ya. Tahan abrasif, kemudian cobalt based high temperature alloy artinya untuk penggunaannya di temperatur tinggi, dan juga cobalt based corrosion resistant alloy itu untuk ketahanan korosi di temperatur kamar ya atau di suhu rendah. Itu biasanya diaplikasikan di biomedical. Ya, tapi yang dibahas untuk di suhu tinggi ya yang di cobalt based high temperature alloy. Artinya tiap jenis-jenis paduan kobalt ini ada perbedaan komposisinya juga, dan juga ada perbedaan propertiesnya. Ya, kemudian ini mungkin akan dibahas secara umumnya dulu, bahwa cobalt based resistant alloy itu ya untuk mendapatkan ketahanan gesek itu dari permukaan ya, permukaan dari paduannya dia akan bersinggungan bisa dengan logam lain bergesekan, ataupun juga dengan material-material lain yang tingkat erosifnya tinggi ya, yang bisa menggerus juga, ataupun fluida-fluida yang ada di dalam prosesnya juga dia bisa uh, mengerosi dari permukaannya, sehingga yang dibutuhkan adalah sifat kekerasan ya, kekerasan dari permukaannya sampai ke kedalaman tertentu ya. Ya mungkin intinya kekerasan, tapi juga harus mempunyai ketangguhan yang tinggi juga di situ di matriksnya. Nah, yang paling penting untuk meningkatkan kekerasan dari paduannya itu adalah dengan membentuk fasa-fasa yang lebih keras ya. Fasa-fasa yang lebih kerasnya itu adalah dari pembentukan karbida. Artinya karbida, endapan karbida itu uh, tadi ya tungsten carbide ataupun yang lain-lainnya, sehingga unsur karbonnya itu yang penting di sini ditambahkan. Artinya unsur karbonnya itu yang paling tinggi di antara jenis-jenis paduan kobalt yang lain di sini. Jadi ini yang diutamakan, penambahan karbonnya dan juga silikon. Jadi mungkin ya untuk membedakan ya biasanya terlihat dari kandungan karbon dan juga silikon di situ. Silikon juga bisa meningkatkan kekerasannya, ataupun juga bisa membentuk partikel karbida juga. Dan di sini yang paling besar untuk meningkatkan kekerasannya itu adalah tungstennya. Jadi mungkin itu secara umum perbedaan dari segi komposisinya untuk cobalt based resistant alloy. Kemudian untuk ya dibandingkan dengan corrosion resistant alloy yang di suhu rendah juga ya. Ini juga bisa di suhu tinggi tapi tidak terlalu tinggi ya di sini, karena wear resistant juga biasanya juga dipadukan dengan suhu yang lebih tinggi ya bisa. Jadi selain adanya gesekan abrasif juga itu memang kondisinya di temperatur, bukan di temperatur kamar saja. Kemudian cobalt based corrosion resistant itu untuk biomedical, jadi di temperatur tubuh, artinya tidak terlalu tinggi juga. Nah, yang berbeda dengan yang tadi itu dia harus memiliki kandungan karbon yang lebih rendah ya. Karena memang
ya ketahanan yang diutamakan adalah ketahanan korosinya sehingga wear resistant atau yang lainnya tidak terlalu tinggi dan juga beberapa uh, karbonnya itu bisa juga uh, bermasalah ya jika terlalu tinggi akan mengakibatkan penurunan sifat mekanis yang lain. Nanti uh, ada penjelasannya juga. Dan untuk meningkatkan ketahanan korosinya, selain dari CR tadi, kromium juga sama di sini. Kedua tertinggi itu ditambahkan juga molybdenum. Di yang sering digunakan itu kobalt, nikel, kromium, dan molybdenum. Jadi terutama molybdenumnya itu adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi pitting ya, korosi sumuran ataupun di suhu tubuh ya jenis-jenis korosi yang lain, korosi atmosferik ataupun yang lain. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk cobalt based high temperature alloy ya dia uh, memiliki kandungan kromium dan juga ya terutama sifatnya tadi ada penambahan nikelnya ya, nikel untuk memperkuat fasa FCC-nya. Nah, jadi ini yang akan mungkin dibahas di selanjutnya di sini ya, yang lebih banyaknya uh, untuk paduan logam suhu tinggi ini seperti apa. Nah, jadi itu juga sudah banyak digunakan ya dari awal mula pengembangan paduan super atau super alloy itu awalnya dari baja tahan karat yang digunakan di temperatur tinggi, kemudian ada nickel base super alloy, nah, cobalt base super alloy juga hampir bersamaan pengembangannya dengan adanya uh, ya kebutuhan untuk di industri gas turbine ya, untuk pesawat tempur. Ya sekarang untuk pesawat yang komersial bahkan di tempat aplikasi temperatur tinggi yang lain ya, untuk chemical, kemudian di rocket engine, peralatan ruang angkasa, PLTU dan lain-lain. Ya terutama ini yang paling khususnya itu untuk tempat-tempat yang memang temperaturnya itu sangat tinggi ya. Temperaturnya bisa operasinya atau di beberapa bagian itu memang temperaturnya lebih tinggi dibandingkan untuk aplikasi yang nickel base. Ya, contohnya di bagian combustionnya itu juga pasti temperaturnya lebih tinggi. Kemudian resisten to thermal fatigue ya. Fatigue itu karena akibat adanya beban yang berulang ketahanannya dan juga termasuk adanya thermal ya. Jadi di sini adanya thermal fatigue. Jadi dibandingkan jenis paduan super yang lain itu keunggulannya ya. Satu yang temperaturnya lebih tinggi, kemudian uh, thermal fatigue-nya, kelelahan thermalnya, dan juga oxidation resistant itu dari penambahan kromium tadi ya. Jadi di sini oxidation resistant itu terutama karena jika lingkungannya lebih korosif ataupun ada partikel-partikel lain yang lebih korosif ya. Ada sulfida di situ, sulfidation resistance-nya yang diutamakan berarti penggunanya menggunakan cobalt base superalloy. Jadi contohnya untuk PLTU yang menggunakan bahan bakunya adalah dari batu bara ataupun ya yang lainnya ya grade, walaupun dia temperaturnya lebih rendah ya dibandingkan mungkin yang nikel, tapi dia juga ya apa lebih korosif, jadi biasanya digunakan juga cobalt base super alloy ya, terutama karena untuk hari ini ya semakin banyak penggunaan high temperatur itu, terutama proses-prosesnya yang memang harus di apa yang lebih efisien itu menggunakan bahan daur ulang atau yang lain-lainnya, itu pasti lingkungannya juga berbeda gitu. Ya ini untuk perbandingannya dengan yang lainnya ya. Jadi super alloy yang paling banyak digunakan itu sebenarnya adalah nickel base super alloy ya, atau iron nickel base super alloy untuk di temperatur tinggi, karena memang tadi ya, karena harganya juga memang lebih mahal dibandingkan yang lain, tapi ini ya sangat penting juga untuk bagian-bagian tertentu ya, atau untuk
aplikasi-aplikasi tertentu karena ketahanan yang paling tingginya terhadap sulfidisasi, kemudian temperaturnya yang juga lebih tinggi ya dibandingkan dengan temperatur yang menghasilkan gamma prime atau gamma double prime di sini di nikel dan nikel iron base superalloy. Ya dimana kalau temperaturnya lebih tinggi ya gamma prime dan gamma double prime itu akan larut ya. Sehingga ya ini juga salah satu uh, alasan juga kobal itu digunakan juga sebagai unsur pemadu ya. Di nikel base superalloy atau iron nickel base superalloy ditambahkan juga kobal. Jadi penggunaan kobal ya selain dia menjadi superalloy, dia juga sebagai unsur pemadu untuk nikel dan juga iron nickel base superalloy ya. Ya, tapi untuk kobal sendiri pemakaian yang terbesarnya untuk saat ini itu di baterai ya, sebagai komponen untuk baterai, tapi yang keduanya itu adalah superalloy seperti itu, ataupun jenis-jenis alloy yang lainnya. Nah, jadi ini ya penting di high temperature itu. Nah, ini yang tadi tiga tadi ya. Komersial cobalt base alloy itu biasanya dibagi menjadi tiga, yang di high temperature, kemudian untuk ketahanan terhadap abrasifnya dan juga corrosion resistance. Dan ini contoh namanya ya, nama dari paduannya. Contoh untuk resistant itu adalah stellite. Stellite itu biasanya dari nama dagangnya ya, nama komersialnya. Biasanya yang membuatnya itu yang membuat namanya seperti itu. Stellite, kemudian seri ke-6, kemudian ini strukturnya. Ya yang penting itu adalah dari pembentukan karbida ya. C di sini dia akan atau membentuk karbida dengan kromium, dengan tungsten, molybdenum, dan niobium. Dan juga molybdenum atau tungstennya juga bisa dia larut ya di dalam matriksnya di sini. Matriks dari kobalnya di sini ya. Sebagai penguat larutan padat atau solid solution strengthening ataupun penguat endapan dari partikel karbida. Ya, kemudian yang membedakan yaitu tadi kandungan karbonnya ya dan unsur tungsten. Kemudian untuk high temperature service contohnya adalah Highness 188 atau jenis Highness yang lain. Strukturnya ya seperti ini ya. Ya di sini uh, relatif tidak terlalu banyak presipitatnya dibanding di sini ya. Yang warna abu-abu di sini itu presipitatnya jadi banyak, relatif lebih banyak. Sedangkan di sini uh, dia juga penguatannya masih mengandalkan karbida ya, karena dibandingkan jenis paduan super yang lain, karbon di sini lebih besar ya, tapi yang ini lebih tinggi lagi. Ya di sini terlihat strukturnya ada karbida-karbidanya ya, endapan-endapan yang berwarna hitam-hitam di sini. Nah, tapi dia lebih rendah kandungan karbonnya dibandingkan yang ini itu untuk uh, men, apa, mempertahankan ductility-nya ya atau ketangguhannya, karena semakin dia keras itu biasanya ductility atau ketangguhannya turun. Sedangkan untuk high temperature ya tidak perlu yang terlalu keras ya, sehingga dia harus juga memiliki sifat ketangguhan yang tinggi. Tapi juga cukup karbidanya juga yang ya ini bisa menahan pertumbuhan butiran. Ya, kemudian yang kedua itu cirinya itu nikelnya yang tinggi ya dibandingkan yang tiga jenis ini untuk menstabilkan fasa dari FCC, di mana fasa FCC itu yang lebih stabil atau tahan di temperatur tinggi. Kemudian kromiumnya tinggi, yaitu artinya dia ketahanan terhadap oksidasinya ataupun hot corrosion ya, untuk ketahanan di garam lebur itu juga tinggi. Yang kedua itu corrosion surface, ya ini lebih banyak kromiumnya dibandingkan ini ya, karena untuk ketahanan di temperatur kamar juga kromium itu yang paling efektif atau yang paling utama. Ya ini juga harus raw carbon, bukan hanya meningkatkan ductility tapi karena adanya chromium depleted zone ya.
Mungkin kalau istilah yang lainnya itu apa? Sensitisasi ya. Jadi saat dia dipanaskan ataupun ada pemanasan, eh, kromiumnya itu nanti akan membentuk karbida ya. Sedangkan kromium itu kan dibutuhkan untuk membentuk lapisan oksida Cr2O3. Tapi saat kandungan karbonnya tinggi, itu nanti bisa saja kromiumnya itu membentuk karbida, dan itu biasanya ya, dia di apa, terbentuknya di batas butiran ya. Karbida itu biasanya seperti di sini, terbentuknya di batas butiran. Nah, tapi di sekitarnya itu nanti akan ada depresi dari kromium ya, karena kromiumnya itu kan akan masuk atau berdifusi ke batas butiran di sini, sedangkan area di sininya juga akan lebih rendah terhadap kromium ya. Jadi kalau di sini rendah terhadap kromium, yaitu yang mudah terserang oleh korosi ya, karena dia, uh, lapisan oksida protektif Cr2O3-nya mungkin suplainya tidak terlalu banyak di situ. Ya, jadi ini digunakan, agar kromiumnya tidak membentuk karbida ya, sehingga terbentuk daerah depresi kromium, sehingga ya karbonnya relatif tidak terlalu banyak atau sangat-sangat rendah mungkin ya di sini disebutnya. Ya, ini tadi aplikasinya. Kemudian ini adalah jenis-jenisnya ya. Jenisnya itu selain dari uh, nama komersialnya, ada juga disebut casting ataupun WRF ya. Casting itu berarti hasil dari solidifikasi ya, proses pengecoran langsung ke bentuk yang diinginkan. Tapi kalau di tempa atau WRF itu ada uh, pengecilan ukuran butiran atau pembentukan ya, dibentuk, dilakukan forging ataupun dengan melakukan rolling ya, di roll tipis ya seperti itu, ataupun di forging ya, dipukul bagian atasnya untuk membentuknya. Ya, dia berbeda dengan struktur mikronya, ataupun di sini juga dari powder metalurgi ya, dari serbuk kemudian dipadatkan sehingga nanti, dan dipanaskan sehingga nanti memadat menghasilkan suatu paduan. Ya, di sini contohnya adalah resistant alloy, yang bawah juga sama. Jadi di sini terlihat bahwa kandungan karbonnya itu tinggi ya, di atas 1%. Tahun ini juga cukup tinggi dibandingkan nilai kandungan karbon yang lain ya. Ini untuk heat resistant alloy sangat-sangat rendah ya. 0,1 itu termasuk tinggi, jadi dua ini tinggi, ya ini relatif rendah. Nah, tapi 0,1% karbon itu sudah cukup tinggi dibandingkan jenis paduan super nikel ataupun iron ya. Ya, itu kemudian ya, biasanya yang menjadi pembentuk karbidanya, kromiumnya tinggi juga, tungstennya tinggi ya. Kemudian ya MO di sini tidak terlalu tinggi. Unsur yang lainnya ya ada boron untuk penguatnya ya. Yang bawah juga sama. Nah, yang kemudian untuk heat resistant alloy itu cirinya adalah nikelnya yang tinggi ya dibandingkan yang lain di sini, dibandingkan yang ini dan juga. Jadi nikel yang tinggi itu sebagai pemperkuat fasa FCC, austenite-nya. Kemudian ya di sini molybdenumnya tidak ada ya biasanya. Uh, Tadi karbonnya rendah, kemudian ya kromiumnya masih cukup tinggi ya di sini. Ya, ini jenis rendah, tapi yang ini adalah Fe dan Ni-nya juga tinggi ya. Jadi itu dia. Kemudian yang corrosion resistant alloy itu yang di tempat kamar ya, untuk aplikasi biomedical itu ada kandungan molybdenum yang cukup tinggi di sini. Ada juga yang nikel, ya ini nikel kromium, ya ini juga kadang uh, yang MP125 ya itu. Ya, ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau kita melihat jenis-jenis paduan kobal
untuk temperatur tinggi itu adalah Highness 25, atau nama yang lainnya itu adalah L605, kemudian Highness 188. Bentar, ternyata ya masih ada ya. Kemudian ya sebenarnya juga ada jenis yang lain ya, jenis Ultimate itu dari jenis nama yang lain itu juga masuk ke sini. Mungkin yang akan banyak dibahasnya yang bagian sini. Ya ini adalah kalau tadi paduan COBAL secara umum ini masuk ke paduan super berbasis COBAL ya. Jadi yang pertama kali di awalnya ya, origin yang dikembangkan itu yang awal mulanya adalah dari Stellite ya, jenis yang namanya Stellite. Itu adalah uh, awalnya itu masih berjenis untuk wear resistant ya, di awal tahun 1900. Kemudian ini nama uh, yang memimpinnya ya, yang memimpin perusahaannya Elwood Highness, makanya nanti namanya adalah dari nama ini Highness ataupun Stellite di sini. Ya, makanya yang wear resistant memang awal mulanya dari sini juga sudah terlihat ya, ciri dari kobal untuk temperatur tinggi yaitu kromiumnya lebih tinggi. Mungkin yang bedanya adalah kandungan karbonnya yang lebih rendah. Ya, kemudian ini dibandingkan dengan nickel base alloy ya, itu adalah ya tadi sudah disebutkan juga bahwa dia lebih banyak digunakan nickel base. Nah, tapi ini ciri-ciri yang membedakan yang utamanya ya dibandingkan dengan jenis paduan super alloy yang lain, itu tadi sudah disebutkan juga melting point yang lebih tinggi dibandingkan nikel dan iron sehingga penggunaannya bisa lebih tinggi. Kemudian hot corrosion resistant, ya ini lingkungan yang lebih korosif ya, adanya garam lebur di situ. Kemudian superior thermal fatigue, ya ini karena uh, beban ataupun ya perubahannya juga adanya siklus dari panas kemudian dingin, itu juga mengakibatkan adanya pengaruh volumenya, kontraksi yang berbeda di situ, tekanan tekan kemudian yang uh, saat saat dipanaskan kemudian saat dia kondisinya dingin. Dan juga ada kemampuan well ability yang lebih baik dibandingkan nickel super alloy. Ya, kemudian ini awal mulanya ya dijelaskan itu adalah di tahun tadi ya 900-an ya, 1907, nama patennya oleh Elwood Highness. Jadi untuk yang nama perusahaannya Highness dan Stellite Company, kemudian sekarang masih ada ya, tapi namanya menjadi Highness International. Yang pertama kali dikembangkan itu adalah kobal kromium ya, jadi paduan kobal dan kromium, yaitu juga untuk pisau ya biasanya. Sekarang juga masih seperti itu, jadi untuk memiliki sifat kekerasan ataupun dia sebagai alat potong ya, cutting tool, cutting edge di sini. Kemudian karena uh, ya kenapa digunakan untuk itu, karena dia memiliki kekerasan yang lebih tinggi, kemudian juga ya bentuknya yang mengkilap karena adanya kromium ya, jadi dia lebih uh, tahan karat juga di situ. Ya pembandingannya dengan baja tahan karat ya ini karena dia memiliki yang lebih keras dan juga lebih kuat ya, untuk memotongnya juga bisa lebih uh, mudah dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Ya ini komposisinya kobal, kemudian kromium tadi, kemudian tungsten itu untuk meningkatkan kekerasannya ya. Jadi ini awal dari pengembangannya.
Ya, artinya dari situ juga untuk semakin dikembangkan juga jenis paduan kobalt chromium tungstennya itu sebagai alat potong ya, alat untuk memotong logam yang lain. Jadi untuk permesinan, misalkan kita ingin memotong baja ataupun yang lain-lainnya untuk di industri, yaitu jadi semakin berkembang ya, apa pemakaiannya semakin banyak digunakan, terutama untuk pengembangan industri otomobil ya, industri otomotif. Di situ karena membutuhkan walaupun komponennya baja, tapi untuk melakukan pengerjaan permesinan ataupun pemotongan itu menggunakan cutting toolnya dari paduan kobalt. Ya, kemudian setelah itu ya ini kobalt chromium tungsten itu ya semakin meningkat ya seperti ini di highness-nya ya. Kemudian ya setelah itu juga semakin berkembang proses produksinya untuk bukan hanya di industri otomobil saja, tapi juga ke industri pesawat. Ya di sini dijelaskan terutama untuk uh, ataupun saat Perang Dunia Pertama ya, di mana pertumbuhan mesin pesawat terbang itu sangat pesat ya, karena itu sebagai untuk ya alat perang ya, alat pesawat tempur. Semakin dia bisa kecepatannya semakin tinggi, ya itu bisa semakin mudah untuk mengalahkan lawannya ya. Sehingga ya pemakaian ataupun material-material yang bisa tahan di temperatur tinggi itu semakin dikembangkan. Ya ini juga sama, terutama kalau awal mula ada pesawat itu yang paling pertama itu adalah menggunakan piston ya, piston engine ya di sini untuk memutar dari propellernya. Kalau dia berputar semakin cepat ya berarti pesawatnya semakin cepat. Tapi di sini masih menggunakan tenaga ya mesin piston seperti ini. Baru setelah itu mulai dikembangkan ya turbin ya, mesin turbin dari gas atau yang lain. Ya ini mulai dikembangkan di tahun 1941, awal mulanya dari Amerika ya. Makanya apa uh, Amerika waktu itu juga sudah bisa disebut negara superpower ya, karena memang memiliki teknologi untuk militer yang tinggi juga di situ. Sudah dikembangkan turbojet ya untuk pesawat tempurnya, dan juga Jerman di sini. Jadi uh, ada persaingan ya, persaingan militer antara Amerika dan Jerman, yaitu juga dari penelitian-penelitian yang ada di situ yang sudah berkembang. Jadi itu pengembangan paduan super zaman dulu bahkan sampai sekarang juga termasuk fasilitas yang rahasia ya, fasilitas yang rahasia di beberapa negara maju ya, tidak apa tidak terlalu terbuka untuk melihat pengembangannya atau melihat pabriknya juga. Ya ini di General Electric ya, yang memang sampai sekarang banyak yang untuk memproduksi komponen-komponen untuk mesin jet pesawat terbang. Ya terutama di Eropa, turbojet engine ya ini seperti ini ya. Prinsipnya mungkin hampir sama dengan gas turbin yang ada sekarang. Jadi udara yang masuk itu akan dikompres, kemudian nanti akan dibakar sehingga menghasilkan dorongan kecepatan yang semakin cepat ya. Udara yang dipadatkan, kemudian tekanannya tinggi, dibakar sehingga dari eh, menghasilkan dorongan yang lebih tinggi. Nah, jadi dari sini juga harus materialnya itu tahan terhadap tekanan yang tinggi ya, karena ada udara yang dikompres, kemudian adanya suhu yang tinggi juga. Kemudian dia berputar ya untuk menggerakkan shaftnya ini, ya juga ya pasti harus memiliki ketahanan terhadap bebanan ya, sehingga harus memiliki kekuatan di temperatur tinggi yang baik juga. Ya seperti itu. Jadi semakin meningkatnya teknologi dari
mesin jet pesawat terbang atau turbojet ini ya dia mengharuskan material juga yang lebih tahan ya. Semakin kita bisa membuat material yang bisa lebih tahan ya dia bisa temperatur operasinya bisa semakin tinggi ya nanti dapat dihasilkan efisiensi maupun kecepatan dari pesawatnya itu semakin tinggi juga. Ya makanya teknologi turbojet ini uh, di Jerman juga dikembangkan ya, tapi di sini dijelaskannya uh, terlalu terlambat ya di tahun 1944, sedangkan ya uh, masih setelah itu mungkin juga belum digunakan ya. Ini contohnya, jadi dia sudah sangat cepat ya, tapi dia uh, pengembangannya atau sudah mau digunakannya itu terlalu telat ya untuk mengubah apa hasil dari peperangannya gitu. Tapi ya ini sudah terlihat bahwa uh, ini menjadi prototipe untuk mesin jet pesawat terbang yang ada sekarang ya, baik itu di pesawat tempur atau di pesawat komersial. Ya itu di awal tahun ataupun saat uh, Perang Dunia Pertama dan Kedua ya. Kemudian setelah Perang Dunia ya ini juga semakin berkembang ya karena akan dibutuhkan juga material-material yang digunakan di temperatur tinggi untuk pesawat komersial. Jadi industri pesawat terbang ya masih uh, menjadi seperti itu dan ya untuk mendapatkan ketahanan material yang tinggi itu ya harus dibutuhkan komposisi kimia yang benar-benar lebih ketat ya ataupun ya lebih ya harus ketat karena di sini ya seperti tadi selain adanya penambahan unsur pemadu yang banyak terus ada minimal dan maksimum. Jadi kenapa ada maksimumnya artinya memang kalau lebih dari segitu itu bisa merusak dari sifat mekanisme. Dan satu hal lagi uh, yang juga menjadi ciri khas adalah cleanless controlnya ya di sini. Jadi saat proses pembuatannya ya diharapkan dia tidak ada unsur pengotor yang lain ya dari luar ataupun yang terbentuk di situ. Jadi harus uh, digunakan juga untuk mengapa semakin meningkatkan kebersihannya dari paduannya atau dari lelehannya itu menggunakan vacuum melting ya. Jadi uh, dalam kondisi vakum. Nah, itu yang pertama kali dikembangkan ya khususnya memang untuk membuat paduan superalloy ini. Itu digunakan vacuum melting di tahun 1950. Dengan penemuan vacuum melting ini ya teknologinya semakin berkembang ya karena sifat mekanisnya juga akan menjadi lebih tinggi dan lebih mudah untuk dikomersialisasikan. Ya, ini contohnya yaitu adalah kobalt kromium molybdenum. Uh, jadi uh, setelah yang tadi we resistant untuk alat cutting tool ya untuk cobalt base itu sendiri setelah itu dikembangkannya untuk corrosion resistant nih. Seperti COCRMO. Contohnya adalah Vitalium yang pertama dikembangkan itu untuk di biomedical ya dental material karena memiliki biokompatibilitas yang cukup tinggi. Nah, baru setelah itu mungkin itu sudah akan digunakan juga untuk uh, di temperatur yang tinggi. Ya, untuk pengembangan selanjutnya itu untuk high temperature application, jadi HA ya. HA itu high temperature application, ini namanya menjadi highness atau ya highness sterile alloy 21. Tapi selanjutnya mungkin menjadi highness series saja ya, seperti ini. MAR, M, kemudian stellite ya. Jadi mungkin itu tiga yang uh, banyaknya ya. Nah ini biasanya juga satu perusahaan juga tidak hanya khusus untuk membuat paduan kobalt saja, tapi bisa saja dia juga membuat paduan uh, untuk high temperatur yang lainnya, misalkan nikel atau yang lain.
Ya, itu kemudian ya ini semakin untuk memperkuatnya ya, ditambahkan solution hardening, ditambahkan unsur-unsur refraktori ya. Jadi uh, selain tadi yang utamanya COCRNI, itu ditambahkan juga unsur refraktori tungsten, molybdenum, Ta, dan niobiumnya juga. Ya, ini yang akan larut di dalam fasa matriks kobalnya, gamanya, sehingga dia akan memperkuat uh, paduannya ya, dengan karena dia apa menghasilkan regangan yang lebih besar ya, parameter kisi atau distorsi yang lebih besar karena uh, ukuran atomnya atau ya ukuran atomnya lebih besar, jari-jari atom dibandingkan paduan kobal. Ya, kemudian ini uh, ya dia penguatannya itu ya dengan adanya solid solution hard strengthening, artinya memang untuk kobal itu tidak apa, pada saat awal tidak menghasilkan penguatan membentuk gamma ya, gamma prime, dan juga ya karena sifat itu juga nanti kekuatannya tidak terlalu besar ya. Kekuatan temperatur tingginya, strength propertiesnya itu lebih rendah dibandingkan nikel base super alloy. Nah, oleh karena itu ya penggunaannya juga memang tidak digunakan di tempat-tempat atau untuk komponen-komponen yang memiliki uh, beban atau regangan yang sangat besar ya. Jadi paduan kobal ini digunakan di temperatur tinggi, tapi di tempat-tempat yang lebih regangannya, stresnya lebih rendah, ataupun untuk bagian-bagian yang tidak bergerak ya. Ini contohnya turbine engine ya di bucketnya, kemudian di nozzle untuk di combustionnya. Ya kalau contoh untuk nickel base kan biasanya di turbine blade atau turbine disknya itu kan sama-sama bergerak ya. Nah ini untuk bagian-bagian yang tidak uh, bergerak. Nah ini mungkin apa perbandingannya ya. Yang warna merah itu nikel, kemudian yang warna hijau dan biru itu kobal. Jadi terlihat memang bahwa kekuatannya itu dia akan turun ya dengan meningkatnya temperatur, walaupun dia naik sedikit karena adanya yang lainnya ya, ya terutama ini. Tapi kalau ini kan dia bisa mempertahankan kekuatannya di temperatur tinggi karena pembentukan Na3Al ya. Nah, untuk pengembangannya memang dikembangkan juga jenis paduan kobal ya. Ini yang segitiga ini kobal, Al, tungsten, dan juga ada tantalum ya. Nah, itu juga ini kenapa dia bisa naik itu karena dia juga ingin ataupun dikembangkan agar dia membentuk fasa CO3Al tungsten, CO3Al tungsten yang Al atau tungsten ya, yang juga strukturnya hampir sama dengan gamma prime ya. Ya sehingga nanti ya kekuatannya hampir menyerupai di sini. Jadi di saat temperaturnya lebih tinggi dia naik seperti itu. Itu hanya contohnya saja, tapi walaupun dia naik ya tadi dia masih lebih bawah dibandingkan bagian sini. Mungkin ya ini temperaturnya bisa apa? Di sini dia turun ya karena temperatur di sini uh, fasa dari gamma arsennya sudah apa? Sedikit larut sehingga di sini bisa masih bertahan ya untuk kobal. Jadi uh, temperaturnya memang bisa lebih tinggi dibandingkan paduan nikel. Ya, tapi itu pengembangan yang selanjutnya ya. Di sini juga terlihat masih belum ya, karena di sini masih apa penulisannya masih belum yang komersialnya ya, karena ini masih dikembangkannya di penelitiannya CO, Al, dan tungsten di sini. Ya, jadi ini uh, super alloy itu bisa dibagi dua ya, untuk terutama di mesin jet gas turbinnya.
turbin gasnya, ada bagian yang bergerak, dan juga ada yang tetap ya diam. Bagian shaft itu yang ini ya, yang menghubungkan ininya ya pasti dia bergerak, kemudian disknya, blade-nya itu pasti berputar ya, tapi disk yang menempatkan blade-nya itu yang dipasang di disknya itu juga ikut berputar. Sedangkan ini bagian combustion di sininya ya, combustion can-nya ataupun nozzle yang menyemprotnya. Kemudian guide vane itu yang apa? Yang ada di sini tapi ada juga yang tidak bergerak ya. Jadi untuk uh, aliran udaranya itu ada juga yang tidak bergerak. Kemudian sealing dan casing. Nah, ini sebenarnya bagian-bagiannya sangat banyak ya, sehingga ya kalau dijabarkan satu-satu mungkin ada juga apa video yang secara lengkapnya ya, tapi di sini kita tidak membahas jenis-jenis komponen untuk turbin atau gas turbin pesawat, tapi kira-kira uh, aplikasi paduan kobal itu di bagian-bagian yang relatif tidak bergerak ya, dan juga di temperatur yang lebih tinggi. Ya kalau ini perbedaan yang lainnya ya secara umum seperti ini, melting point-nya yang lebih tinggi, kemudian ya thermal expansion-nya juga lebih tinggi ya, jadi ketahanan terhadap thermal fatigue, perubahan suhu panas dinginnya juga dia lebih tinggi. Kalau yang lainnya modulus elastisitasnya relatif sama ya, konduktivitasnya juga dia lebih hampir sama sebenarnya. Tapi kalau kekuatan ya yang nickel base lebih kuat ya di temperatur tinggi. Ya kemudian ini sama strukturnya adalah FCC di temperatur tinggi, sama juga dengan nickel base, dan juga dia mempunyai suhu melting point yang lebih tinggi. Ya ini kenapa nickel base lebih banyak digunakan karena dia membentuk precipitate gamma arsen di situ. Nah tapi nickel base juga memiliki limitasi ya, terutama untuk digunakannya di temperatur yang lebih tinggi ya. Nah tadi jika temperaturnya lebih tinggi ya, nanti gamma prime itu bisa ada yang karut juga ya, sehingga kekuatannya turun di situ. Nah, jadi untuk bagian-bagian atau komponen, misalnya untuk di ruang pembakarannya ya, di sini combustion chamber-nya, ada nozzle atau cam-nya dan lain-lainnya itu menggunakan cobalt base alloy. Ya ini mempunyai kandungan kromium yang tinggi untuk meningkatkan ketahanannya terhadap oksidasi. Artinya ini juga di hot exhaust gasnya di bagian sini itu kan tercampur semua pengotor-pengotornya ya. Sisa dari pembakaran di sini itu akan ke sini. Sehingga di situ juga ada beberapa bagian yang ingin tahan terhadap oksidasi atau hot corrosion itu menggunakan paduan kobal. Terutama untuk uh, pesawat yang menggunakan lower grade of fuel-nya ya. Sehingga harus melihat ketahanannya bukan hanya oksidasinya tapi terhadap sulfidisasinya karena adanya sulfur di situ. Uh, ya, kalau ini untuk bagian-bagiannya secara singkatnya hampir sama dengan yang tadi ya. Masuk di kompres, kemudian ada combustion, kemudian ada exhaust ya. Ini jenis mungkin berbeda-beda ini untuk pesawat tempur ataupun pesawat yang komersial itu sedikit berbeda tapi uh, intinya hampir sama ya, bagian-bagian atau operasinya di sini uh, temperaturnya relatif lebih rendah tapi tekanannya juga sedang, tapi di bagian sini itu uh, paling tinggi temperatur dan juga tekanannya tinggi ya. Jadi di bagian sini itu nikel, bagian sini bisa saja untuk paduan lainnya. Titanium itu nanti yang akan dibahas juga dia
banyak digunakan di temperatur tinggi. Nah, tapi dia lebih ringan ya. Jadi agar dia lebih ringan ya, untuk bagian-bagian tertentu lebih banyaknya titanium, tapi untuk yang tekanan dan juga suhu tinggi itu menggunakan nikel, dan yang suhu tingginya dan tidak banyak bergerak itu menggunakan paduan kobalt. Dan juga ya prinsipnya juga hampir sama juga ya untuk pembangkit listrik, untuk power plant itu ya, uh, untuk menggerakkan turbinnya itu ya, ya untuk menggerakkan turbinnya itu adanya steam dari boiler, nanti akan menggenerate listriknya ya di situ. Ini prinsipnya juga sama, untuk udaranya dimampatkan, kemudian dia akan memutar dari turbinnya, dia akan mendorong shaftnya ini, dan juga nanti akan mengenerate listriknya di situ. Ya artinya ya sama juga di sini steamnya ini ya, steam udara panas yang itu akan menggerakkan di sini, yaitu yang akan mempengaruhi kondisi operasi yang ada di sini, baik itu temperatur maupun ya unsur-unsur yang lainnya. Ini tergantung dari input dari material yang digunakannya ya, untuk menghasilkan panas di sini, memanaskannya, dan juga airnya. Itu juga pasti ada sisa-sisa pengotor yang dari uh, material pembakarannya. Nah, ini perbedaannya, kondisi operasinya ya mungkin sudah sempat dijelaskan juga, tapi ya, secara umumnya bahwa di aero engine pesawat terbang itu lebih tinggi, power plant itu uh, 750 mungkin paling tingginya ya, atau sedikit di antara sini ya. Semakin tinggi temperatur ya dia semakin efisien ya. Ya sekitar segini nih temperatur uh, yang tingginya, tekanannya dia cukup tinggi, tapi di bagian sini lebih tinggi lagi karena untuk menghasilkan uap yang akan memutar turbinnya ini. Kemudian ini umur pakainya walaupun hampir sama, tapi di sini harus, kenapa dia menjadi lebih kecil ya, karena memang dia digunakannya terus menerus ya, atau ada siklus saat dia dipanaskan kemudian didinginkan, sedangkan yang ini terus menerus ya. Dan yang ini ya temperaturnya lebih tinggi ya, ini sampai sekarang ya materialnya kira-kira merupakannya hampir sama sebenarnya. Nah, ini yang ketahanan terhadap gripnya saat pengujiannya di 100.000 jam ya. Biasanya siklusnya memang sangat sangat lama untuk pengujiannya. Ya, ini tegangan yang bisa ditahannya ya, ini artinya dia semakin apa, semakin kondisinya semakin tinggi ya tekanannya. Jadi yang bisa ditahan hanya sampai 10 ini 10 megapascal. Jadi creepnya memang lebih tinggi spesifikasi yang di aero engine di sini. Kemudian adanya coating di sini perlu ya, karena temperaturnya bisa di atas 1000 ya, terutama di permukaannya itu uh, ya harus perlu ya, atau bahkan hampir semuanya juga memang di, dilapisi dengan coating ya. Untuk thermal barrier coating artinya dia penahan panasnya. Jadi ini yang kita bahas itu hanya di bagian sini ya, super alloy tadi, apakah itu ya terutama yang nikel. Nah, ini bagian yang lainnya itu adalah coatingnya ya, coating, top coating. Kemudian ini juga ada ini coatingnya, bond coatingnya, yang mengikatnya juga ya, mengikat antara substrat dengan coatingnya. Terus ada lagi lapisan yang sebagai top coating. Ini kadang disebut juga langsung thermal barrier coating ya. Jadi untuk menahan panasnya itu. Jadi di sini temperaturnya bisa uh, lebih tinggi ya. Walaupun ya ketahanan di sini tidak sampai terlalu tinggi ya, di sini 1100 sampai 1200, tapi di sini bisa lebih dari 1400. Ya ini contohnya, ada juga internal cooling
Ini force cooling tadi internal cooling ya. Jadi blade-nya itu ada lubang-lubangnya dan juga dia sudah desain sedemikian rupa sehingga saat dia berputar nanti ada siklus udara yang masuk sehingga dia juga bisa menjadi apa yang bisa masuk itu lebih dingin ya. Jadi dia bisa mendinginkan juga sebagai internal coolingnya di situ. Ya, tapi untuk uh, di power plant itu tidak perlu dan juga biasanya tidak ada coatingnya ya. Ini juga tidak ada force cooling, jadi bentuk dari turbinnya itu ya pasti berbeda-beda juga. Kemudian ini kebutuhan akan single kristal ya ini berhubungan dengan ketahanan terhadap gridnya ya. Di sini karena gridnya itu ya derajat perayapan atau suhunya lebih tinggi sehingga kebutuhan gridnya itu derajat gridnya lebih tinggi ya berarti dia harus lebih tahan terhadap grid sehingga dibutuhkan single kristal ya untuk temperatur yang operasi yang lebih tinggi. Sedangkan ini bisa power crystal. Ya, ini grid dan grand boundary sliding seharusnya sudah pernah dijelaskan ya mengenai degradasi paduan di temperatur tinggi. Ya ini hampir sama ya ini uh, ketahanan terhadap oksidasinya ini lebih tinggi, tapi beberapa untuk hot corrosion karena ada pengotor yang lain di power plant itu lebih tinggi ya karena di sini memang tidak mungkin dari bahan bakar dari aircraft itu lebih bersih ya tidak terlalu banyak pengotornya. Thermal fatigue-nya itu juga karena siklus thermal pemanasan dan juga pendinginannya ya saat dia beroperasi saat mesin jetnya gas turbinnya dinyalakan ataupun dia tidak dinyalakan. Ya kemudian ini uh, ya ini komponen-komponennya ya ini yang tadi mungkin saya jelaskan sedikit kalau komponen-komponen itu sangat banyak ya sehingga di sini tidak mungkin dijelaskan semua juga ya saya juga tidak terlalu hafal juga apa uh, komponen-komponen yang ada ya ini untuk lebih jelasnya ya bisa juga ditonton di video YouTube ini ya di situ ada penjelasan uh, mungkin yang ini atau yang lain ya saya lupa juga tentang bagian-bagiannya terus kondisi operasinya seperti apa dia bergerak atau tidak bergerak dan lain-lain. Nah, jadi ini seperti ini kemudian jika kita lihat dari sini terus sampai ke sini temperatur dan pressure-nya seperti apa ya. Jadi bagian yang paling tinggi ya di sekitarnya combustion nah terutama di turbinnya itu ya temperaturnya tinggi dan juga pressure-nya juga tinggi. Semakin sini semakin rendah. Nah, ini jenis-jenis paduan-paduannya yang digunakan ya dan juga komponen-komponennya seperti apa. Jadi memang paling banyaknya itu adalah nickel base. Di sini ada tin titanium tapi di sini mungkin tidak disebutkan juga. Ya seperti itu. Kemudian tadi mungkin sekilas ataupun yang paling banyak dilihat itu turbin disknya ya. Ini disknya dan ini adalah blade-nya itu ya yang digabungkan di sini. Itu yang dari EN713 itu uh, biasanya juga dari nickel base ya. Kemudian guide fine ini biasanya tidak bergerak ya, dia hanya uh, menjadi biasanya ada di tengah-tengah ya antara yang blade di sini yang bergerak berputar, kemudian ini diam, kemudian bagian selanjutnya itu bergerak. Ya, ini turbin blade-nya juga tergantung bagian-bagiannya ya. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini yang dipasangkan ya. Dan juga bagian yang lainnya itu karena ini blade juga ya blade dan juga ada disknya dan ini nozzle-nya dan lain-lainnya mungkin uh,
seperti itu. Ini ada juga, dan ini jenis-jenis paduannya ya. Nozzle yang X40, X45 itu yang uh, cobalt base ya. Ini bisa terlihat ini nickel base, balance, cobalt base tuh untuk turbine blade. Kemudian untuk cobalt itu yang nozzle-nya. Tapi ada juga yang ya mungkin FE juga bisa di situ. Ini tergantung uh, inginnya seperti apa ya. Karena cobalt itu ya terlalu mahal, ya bisa saja untuk aplikasi yang tidak terlalu korosif tidak digunakan cobalt. Ya combustor juga di sini ada yang Fe ataupun ada juga yang nikel ya, atau ada juga yang kobalt. Jadi sebenarnya ya tidak harus semuanya atau ini pasti ada di sini ya. Bisa saja tergantung dari pemilihan materialnya, ya tergantung dari costnya, biaya, ataupun ya dari hal-hal yang lainnya ya. Nanti umur pakainya seperti apa. Tapi ya ini kira-kira yang cocok ataupun yang digunakan itu jenisnya seperti apa ya. Seperti ini iron base seperti itu. Ya, kemudian ini juga kenapa dia thermal shock atau thermal fatigue-nya itu lebih tahan terhadap kobalt ya, karena dengan adanya perubahan temperatur thermal shock itu dia juga bisa mengakibatkan dia sensitif terhadap crack ya, jika dia terlalu keras itu. Jadi nickel base super alloy itu terlalu keras, ya bukan terlalu keras tapi lebih kuat ya, lebih keras dibandingkan cobalt base. Jadi saat dia panas, siklus panas kemudian siklus dingin yang terus berulang-ulang, ya dia kemungkinan terhadap cracknya itu lebih tinggi dibandingkan yang lebih uh, tidak terlalu keras ya, cobalt base. Jadi ini juga uh, cocok untuk yang thermal shock-nya tinggi, kemudian juga dia lebih suitable atau cocok juga untuk bagian-bagian yang harus dilakukan pengerjaan ya, proses ya machining ya, pengerjaan. Karena saat dilakukan machining ya tadi ada proses stresnya juga ya di situ, ataupun dia harus uh, disambungnya itu dengan pengelasan ya, sehingga nanti ada pemanasan. Nah kalau ada pemanasan ya dia bisa uh, mengubah struktur dari gamma prime itu, sehingga di sini digunakan cobalt base. Jadi wearability dari cobalt base itu lebih mudah ya, lebih mudah dilas dibandingkan nikel. Nikel bisa juga dilas tapi harus di pengontrolan temperatur kemudian pendinginan setelah pengelasannya itu yang harus diperhatikan. Jadi ini untuk non-rotating ya, sehingga tadi turbine fan dan juga yang tidak bergerak. Ya karena dia mempunyai lower mechanical ya uh, tegangan, strain ataupun stress yang lebih rendah, dan juga masih temperaturnya tinggi ya, terutama karena jika harus menahan gradien thermal yang cukup tinggi ya, karena ada siklus uh, panas dan dinginnya itu. Nah ini juga thermal konduktivitasnya juga sangat tinggi ya, itu juga menjadi alasan ketahanan thermal fatigue-nya yang tinggi juga di situ. Ya, ini contoh-contohnya ya. Kalau tadi mungkin ada Highness 125, Highness 188, tapi ada juga yang uh, nama paduannya itu adalah X45, X40 dan lain-lainnya ya. Seperti ini. Dan ini contoh yang lainnya, yang ini ya. Tapi intinya di sini memang hampir kebanyakan uh, kobal nikelnya yang utama, kemudian kobalnya itu cukup tinggi ya, di atas 0,1. Ini ya mungkin ada beberapa juga yang lebih rendah, kromiumnya tinggi,
dan nikel ya. Ini juga ada unsur refraktory dari tungsten. Jadi ya sistemnya CO, kemudian tungsten, ini contohnya VM, ya tidak ada di sini ya. Untuk stator fan application. Kemudian ini juga untuk nozzle di pembakarannya. Nah, ini mungkin contoh yang lainnya juga tadi terhadap material sealing ya, terutama ini ya menggabungkan juga sifatnya saat dia berhubungan dengan atau bersentuhan dengan partikel logam yang lain ya. Jadi ini contohnya ada suatu sealing ya, komponen di sini ada videonya ya. Ya, jadi ada untuk nozzle dan material. Jadi di antara nozzle dan solid-nya itu adalah ada suatu material yang disebut sealing. Itu sealingnya itu adalah biasanya menggunakan cobalt base superalloy. Jadi uh, jadi dia cobalt base-nya itu dia akan bersentuhan atau bergesekan dengan nickel base ya. Jadi ini cobalt base-nya. Nah, ini bagian yang ininya itu ya dia akan selalu bergesekan dengan nikel ya. Jadi artinya uh, mana yang lebih keras ya, atau ya kira-kira kekerasannya harus sama, sehingga ya kalau ini lebih keras berarti bagian yang ininya yang akan sedikit tergerus ya lama-lama. Tapi ya di ini uh, sealing materialnya kenapa digunakan kobalt, karena dia tahan terhadap abrasinya juga ya, dan juga dia tidak akan terlalu merusak dari nikelnya ini yang menggeseknya itu. Nah, jadi untuk beberapa komponen memang ya tadi ya, selain tadi cobalt base juga dipilihnya itu karena ketahanan terhadap wear resistance-nya juga di temperatur tinggi, juga itu dipilih juga di situ. MGNA Parts Advanced Sealing System. Ya, ini ada videonya ternyata ya. Saya share screen-nya dulu. MGNA Parts Advanced Sealing System, incorporating the Guardian packing rings and Vortex shedder seals, improves steam turbine efficiency above design. In an impulse steam path design, conventional seals and shaft packing attribute to leakages, up to 29% loss of stage efficiency. Guardian packing rings can be installed in the HP, IP, and LP turbine sections, along with all gland seal areas in any steam turbine. Unlike other packing designs, Guardian packing rings maintain a positive radial seal during startup, shutdown, turning gear, and unit operation. Positive radial sealing is a fundamental component to maintaining unit efficiency. Guardian posts, used to maintain the integrity of the packing teeth, are constructed of a patented, non-galling, low coefficient of friction material. The Guardian posts are set with a radial clearance 5 mils less than the conventional teeth. Should a rub occur, the Guardian strips would contact the rotor first, preventing damage to the knife edge teeth and thus maintaining the efficiency of the seal. Conventional teeth can become dull over time due to unit operation and transient events such as rubs during startup, therefore leading to unit inefficiency and additional steam leakage. In addition to packing, steam leakage occurs at the tip seals over the buckets. Whether the steam path design is impulse, reaction, or a combination of both, our stainless steel Vortex shedder tip seals work by creating vortices at the emission side of the seal. The Vortex shedder also operates on a reaction steam path design, where you can apply to the rotating seal strip and the stationary seal strip. These vortices reduce the pressure drop, resulting in lower flow and Tapi juga materialnya memang tidak harus dari kobalt, tapi bisa saja dari stainless steel ataupun juga bisa
non metal juga ya, ini bagian yang tadi berhasil juga disebutnya. Ya, ini mempunyai wear resistant, kemudian durability-nya juga, kemudian ya ada interaksinya dengan yang bagian tadi ya bergerak itu. Jadi dia selain good wear resistant, kemudian ya pasti karena temperaturnya tinggi ya harus dia tahan terhadap grip dan juga oksidasi. Sehingga ya sebenarnya material yang cocok itu ya itu super alloy ya. Yang super alloy yang ketahanan abrasifnya tinggi ya, cobalt based di situ. We consider that the rotor is turning at high speed. It is obvious that some clearance must be provided for the shaft as it protrudes from the stationary casing at each end of the turbine. Now remember, there is very hot steam at substantial pressure inside the casing at the high pressure end of the machine. So there is the potential for a considerable amount of this hot steam to leak out through the space between the rotating shaft and the casing. And would we not have the same condition at the low pressure end? Well, yes, if this is a back pressure turbine with a positive exhaust pressure at, say, 50 psi or over. Although the pressure and temperature is less, there would still be leakage between the casing and the rotating shaft. But what about the case of a condensing turbine? Well, in this situation, intinya kira-kira seperti itu ya, bahwa komponen-komponennya itu memang sangat banyak. Ya tadi mungkin kalau ingin lebih jelasnya ya bisa dilihat di video yang tadi ya, atau di link YouTube yang tadi ya. Nah kemudian ini dari ya penguatannya yang paling utama adalah pembentukan karbida ya, create stability oleh karbida. Kemudian ya ini ya terutama karbida yang terbentuk itu dari unsur pemadu yang unsur refraktori ya, molybdenum dan tungsten. Jika dia bisa membentuk karbida, dan ya itu biasanya karena dia mudah terbentuknya adalah di batas butiran ya. Jadi kalau kita lihat struktur mikronya, ya ini ada batas butirannya, kemudian ya di situ ada endapan-endapannya. Ini juga kalau batas butirannya tidak terlihat, yang terlihat presipitatnya ya bisa kita perkirakan juga bahwa itu adalah batas butirannya seperti itu. Jadi ini yang ditunjukkan G ini, kalau yang ini matrisnya ya. Jadi penguatannya ya seperti ini, yang menahan dislokasinya ya. Mungkin berbeda dengan yang nikel base superalloy yang presipitatnya bisa berbentuk spherical atau kuboidal. Ya kemudian ini diagram temperatur terhadap agingnya ya, diagram TTT-nya di mana kondisi kira-kira untuk membentuk karbida itu di temperatur berapa, kemudian waktu penahanan agar dia membentuk karbidanya itu di berapa waktunya ya. Dan itu jenis-jenis karbida itu ada karbida primer ataupun karbida sekunder ya. Jadi di sini ada karbida yang terbentuk itu beragam jenisnya. M itu unsur pemadunya ya, untuk unsur logamnya bisa MO, tungsten, CR atau yang lainnya. Jadi saat awal dia terbentuk M7 tipe M7C3 carbide. Kemudian ini setelah aging yang beberapa lama ya dia terbentuk M23C6. Yang paling stabil ya biasanya ini ya. Paling banyak itu M23C6. Ya, kemudian jika dia terus dipanaskan ataupun agingnya lebih ya, saat aplikasi terus dipanaskan ya dia akan berubah juga karbidanya menjadi unsur-unsur yang lain ya. Nah, di sini ya yang nanti bisa saja nanti kekuatannya semakin berkurang ya, karena morfologi dari karbidanya juga nanti semakin lama penggunaan ya pasti akan semakin melebar ya, semakin melebar di batas butiran itu. Sehingga ya harus ada batas pakainya ya, atau umur pakai dari karbidanya itu. Ya ini peran dari karbida. Ya ini karbidanya tadi kan ada banyak jenisnya, jadi harus dilihat tergantung komposisinya dan juga bentuknya ya.
lokasinya juga. Jadi lokasi kalau dia lokasinya terlalu berdekatan ya, itu juga inginnya ada terdistribusi merata juga ya, terdistribusi merata di batas butirannya. Ya terutama kalau di matriksnya ya bisa saja kalau bisa terbentuk di sana ya lebih baik, tapi biasanya dia terbentuknya di batas butiran, sehingga jika ingin lebih kuat ya kita harus menurunkan ukuran butirannya ya, sehingga batas butirannya semakin banyak. Ya ini komposisinya semakin dia berubah dari M6C terus ke M23C6, terus kemudian komposisinya yang lebih karbida yang lebih stabil lagi berubah, yaitu dia propertiesnya juga berbeda ya. Ini penguatan yang paling tinggi itu biasanya jenis yang M23C6 gitu. Dan bentuknya ya saat dia awal pengintian, saat mulai terbentuk ya yang optimum, terus tapi kalau lama kelamaan terjadi pengkasaran ya, jadi dia menjadi memanjang ya, propertiesnya akan berkurang juga. Kemudian di sini karbida akan beradanya di batas butiran ya, di ini di nickel base super alloy, tapi untuk di karbida di kobal dan iron karena dia bisa lebih banyak ya karbidanya, karbonnya dan juga penguatan karbidanya yang utama, ini bisa juga terbentuknya di dalam butirannya atau intergranularnya di situ. Jadi tergantung di tempat-tempat mana yang dia bisa menginti lebih cepat di situ. Ya tentu saja harus kita dukung dengan ini ya, pemanasan di temperatur pengintian saat awal mula pembentukannya ya, ini harus yang optimum ya. Kalau di sini kan dia di bawah di sini temperaturnya lebih rendah, dia membutuhkan waktu yang lebih lama ya agar dia membentuk karbida ini. Jadi saat dia bertemu dengan garis ini dia baru mulai terbentuk karbidanya. Kalau di sini dia hanya butuh waktu yang lebih sebentar. Jadi ini proses namanya proses heat treatmentnya ya, perakuan panas. Setelah komponennya itu ingin selesai, ingin meningkatkan sifat mekanisnya dengan membentuk karbida ya dilakukan proses heat treatmentnya, pemanasan kembali ya, aging, tapi temperaturnya berapa dan waktunya berapa ya bisa dilihat dari diagram ini. Ya jadi ini ada kondisi yang optimumnya juga ya, seperti itu. Nah kemudian ini salah satu yang membedakan juga dengan nikel ya. Kalau nikel itu dari diagram fasa nikel biasanya terhadap Ni dan Al ya. Ni dan Al itu fasa matriksnya itu adalah gamma, FCC itu dia stabilnya itu di temperatur tinggi dan di temperatur rendah ya. Artinya saat temperatur rendah FCC kemudian di temperatur tinggi juga masih tetap FCC ya, sehingga kekuatan di temperatur tingginya juga lebih tinggi. Tapi untuk kobal ataupun setelah dipadu dengan kromium ya, ini contohnya diagram, kita lihatnya diagram fasa biner kobal kromium karena yang kedua paling tinggi ini untuk paduan kobal itu biasanya kromium ya. Jadi ini juga ini kira-kira komposisi kobalnya ada di sini, kromiumnya, kobal dan kromiumnya. Nah, di sini bisa terlihat di diagram fasanya ada dua struktur kristal yang ada ya, yang stabilnya. Jadi di temperatur tinggi dia FCC, tapi di temperatur rendah dia itu yang stabilnya adalah ACP ya di sini. Nah, jadi ya ini yang juga mengakibatkan yang kobal itu tidak terlalu tinggi ya, kekuatan di suhu tingginya. Tapi biasanya karena kan super alloy itu salah satu syaratnya juga matriksnya adalah FCC ya. Nah, jadi ya biasanya untuk di temperatur rendah ataupun saat proses pembuatannya itu kita ya dari sini ya panaskan ataupun di saat heat treatmentnya
kita panaskan di daerah FCC di sini, sehingga semua strukturnya itu adalah FCC semua ya, struktur kristalnya, sehingga semua struktur FCC semua, terus kemudian kita dinginkan dengan cepat ya. Jadi solid solution kemudian dianyel ataupun didinginkan dengan cepat ke daerah, ya ini fast quenching ke daerah ACP. Nah, tapi karena dia fast quenching ya atau fast cooling, sehingga ya atom-atomnya ataupun struktur kristalnya itu tidak bertransformasi ya, tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bertransformasi menjadi HCP di sini. Jadi struktur di temperatur kamar itu ya masih FCC gitu. Nah, jadi dia bisa digunakan di temperatur tinggi juga setelah melalui proses ini. Nah, jadi seperti itu untuk di paduan kobal ya dari struktur kristal grafiknya. Lalu kemudian ada satu fenomena atau sifat yang unik juga dari FCC ya, terutama karena struktur FCC ini baik bukan hanya di kobal tapi di nikel juga sama ya. Saat ada dia transformasi atau deformasi ini ya, transformasi dia juga bisa membentuk struktur HCP ya. Jadi saat adanya mechanical deformation, misalkan ya saat dia diuji tarik ataupun ada beban ya, ada strain di situ, dia bisa menginduksi atau memunculkan fasa Martensite. Nah, Martensite di sini maksudnya adalah fasa HCP-nya di sini. Gitu. Jadi terjadi transformasi dari FCC menjadi HCP di sini. FCC menjadi HCP, fast transformation. Nah, ini yang prosesnya itu ada melibatkan adanya stacking fall ya di situ. Salah tumpuk dari tumpukan fasa FCC dan juga tumpukan fasa HCP-nya. Ya, ini juga sebenarnya sama untuk nickel base juga seperti itu. Jadi penguatan matriksnya ya, karena yang bertransformasi adalah FCC, berarti itu adalah matriksnya. Sedangkan presipitatnya ya masih tetap gamma prime atau di sini fasa karbidanya ya. Tapi ini salah satu sifat uniknya yang dengan adanya SEMT ini juga dia akan meningkatkan sifat terutama tadi ya kekerasan dan juga wear resistance-nya. Ya mungkin di sini kalau untuk stacking fall itu penjelasannya mungkin secara singkatnya saja ya. Ini mungkin atau pernah dijelaskan juga adanya partial dislocation ya. Jadi intinya mekanisme penguatan di superalloy terutama di dalam matriks gamanya. Matriksnya adalah FCC. Nah, saat dia adanya deformasi ataupun ada dislokasi yang bergerak, itu dislokasinya itu bisa berdisosiasi atau terbagi menjadi partial dislocation ya. Nah, jadi kalau dislokasi yang full itu biasanya dari tumpukan A menjadi tumpukan A lagi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ini adalah struktur kristal FCC di depannya ya, cubicle face-nya. Kalau kita potong di arah satu ya, ini satu, kemudian ke arah ke atasnya ya. Satu-satu kemudian kita arah ke atasnya, itu kita bisa lihat tumpukan dari fasa FCC itu adalah A, ada satu tumpukan A, kemudian satu tumpukan yang beda lagi, segitiga yang ini, baru ini satu lagi segitiganya. Ada A, B, dan C ya. Nah, yang disebut full dislocation itu dari A, tumpukan A ke berpindah ke A lagi ya. Nah, tapi dari A ke A lagi ini bisa terbagi juga, misalkan dari A ke posisi B dulu ya. Posisi B ini, tapi ini masih dalam satu bidang A di sini ya, tapi ke sini dulu baru ke A lagi di sini. Jadi bisa terbentuk disosiasi ya. Disosiasi dari full dislocation-nya. Nah, ini yang disebut dengan salah tumpuk itu ya seperti ini. Saat dia hanya setengah dari full dislocation-nya atau partial dislocation-nya itu akan membentuk ya tumpukan yang berbeda ya.
Ya mungkin kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jadi di arah 111 ini ke atas ya. Ke atas ini dari sini ke depan ABC ABC ini ke atas ini. ABC ABC itu adalah tumpukan dari FCC. Kemudian saat kita ada deformasi ataupun ada ya beban ya atau kita tarik ya pasti atom-atomnya bergerak ya. Ada yang terdisplacement atau tergeser ya. Nah, gesernya itu ya tadi seperti ini. Kalau dia dari A ke A lagi ya pasti tumpukannya akan sama terus ya ABC ABC ABC. Tapi ini uh, karena dia FCC dia juga bisa terdisosiasi menjadi partial dislocation. Nah, partial dislocation itu dia menggesernya dari A ke bagian sampingnya ya, ke B ataupun ini contohnya mungkin ke C-nya ya. Jadi B ke A-nya ya, kebalikannya ke kiri ya, harusnya sama saja ke kanan sama saja. Artinya ya seperti ini. Jadi tumpukannya itu berubah ya, dia akan sama menjadi tumpukan yang ini yaitu C. Jadi tumpukannya berubah ya, asalnya A, B, C semuanya sama. Ini ada CA kemudian CA. Nah, ini yang bagian ini ya disebut salah tumpuk ya. Terjadi salah tumpuknya. Ya seperti ini, kemudian ya apa? Tumpukan yang CA-CA atau AB-AB ya dua yang sama itu adalah tumpukan dari struktur kristal HCP ya. Kalau tumpukan struktur kristal FCC itu yang ada 3 yang berbeda ya. A, B, kemudian C. Jadi kalau hanya ada 2 HB-AB, kalau ini CA-CA itu adalah HCP. Ya jadi ini tadi menjelaskan tadi ya terbentuknya ataupun transformasi dari FCC menjadi HCP itu akibat adanya partial dislocation atau adanya salah tumpuk tadi, adanya pergerakan ataupun terbentuknya stacking fault di sini. Ya, itu mungkin ataupun pergerakan selanjutnya itu di bagian atasnya ya. Jadi setelah terbentuk nukleasi dari stacking fault itu bisa juga membentuk struktur yang seperti ini ya. Nah, struktur yang seperti ini adalah seperti kembaran ya, twinning di sini. Jadi ini strukturnya adalah ataupun inti dari twinning ya. Nah, ini juga salah satu yang berpengaruh terhadap propertiesnya. Jadi selain dia HCP itu fasa yang lebih keras ya biasanya. Jadi transformasi dari FCC menjadi ada bagian yang HCP itu dia akan memperkuatnya. Bagian ini lebih fasa FCC itu lebih ductile, yang ini lebih keras. Sedangkan twin itu bisa menggabungkan keduanya ya. Selain dia keras juga dia relatif lebih ductile seperti itu. Ya ini mungkin contohnya ya. Langsung ke penggambarannya. Ini adalah stacking fault. Jadi ini terbentuknya saat kita tarik ya. Ini namanya TM secara in situ ya. Secara in situ itu kita bisa lihat foto TM-nya saat dia juga dideformasi ya, ditarik ataupun ya ada apa ya deformasi logamnya ya. Kita tekan ataupun kita tarik dari sampelnya itu. Yaitu dengan berjalannya waktu ya kita bisa terlihat cenderung terbentuknya stacking fault ya, salah tumpuk di sini dibandingkan adanya dislokasi. Ya jadi seperti ini, semakin dia ditarik semakin panjang atau semakin besar ya dia semakin terbentuk stacking fault semakin banyak ya. Nah itu adanya stacking fault yang semakin banyak juga itu akan memperkuat dari paduannya ya. Jadi semakin banyak nanti bagian-bagian yang bisa menahan pergerakan dislokasinya itu. Ya seperti ini ya kira-kira ya. TM-nya ya ini nanti ya dislokasi ataupun ya yang ingin bergerak lagi deformasinya itu akan semakin tertahan. Nah nilai yang berhubungan dengan ini itu disebut energinya. Ada additional energinya ataupun ya disebut stacking fault energi.
Nah, jadi biasanya kita hitung tuh saat percobaan ya. Bisa kita lihat kalau dia jarak antar stacking fall garis-garisnya itu ya, jarak antar garisnya itu lebih besar, itu biasanya dia stacking fall energinya lebih kecil ya. Jadi ini apa, larger stacking fall spacing itu artinya dia lebih kuat, tapi juga itu menandakan nilai stacking fall energinya yang lebih rendah. Ya, jadi untuk memperkuat nilai dari kekuatan dari paduan atau matriksnya, kita juga bisa untuk menurunkan nilai stacking for energy ya, seperti itu. Jadi komposisi dari paduannya itu juga akan mempengaruhi nilai stacking for energinya ya. Jadi dari situ jika kita ingin menurunkan nilai stacking for energy ya, kita bisa, caranya adalah dengan mengatur komposisi dari paduannya itu. Ya, mungkin ini tidak akan terlalu detail ya, tapi intinya di sini adalah untuk strengthening mekanismenya itu adalah untuk penguatan dari fasa matriks gamanya ya. Yaitu bisa juga dengan menurunkan nilai stacking for energinya sehingga nanti akan lebih mudah membentuk stacking fall. Jadi ya artinya juga yang secara lebih mudah, jika nilai stacking fall energinya lebih rendah ya berarti dia mudah membentuk stacking fall. Jika dia mudah membentuk stacking fall ya berarti dia semakin banyak stacking fall yang bisa terbentuk, ya nanti dia semakin banyak nilai stacking fall yang terbentuk ya dia akan semakin kuat ya. Dia bisa memperkuat dari solid solution strengthening-nya itu. Ya, intinya mungkin seperti itu. Kemudian selain SFA-nya rendah, itu juga bisa juga membentuk twinning lebih mudah ya, karena setelah terbentuk stacking fall, dia juga nanti bisa bernukleasi ataupun menjadi adanya twinning ya, seperti itu. Prosesnya tadi seperti ilustrasi yang tadi. Ya, jadi ini di sini stacking fall menjadi tahanan ya, menahan yang kuat terhadap pergerakan dislokasi, sehingga ini akan memperkuat dari paduannya itu. Ya, kemudian mungkin sampai mana ya, sampai strengthening ya, mungkin sampai ini terakhir saja ya, karena ini sudah mau jam 3. Ya, mungkin twinning itu antara twin dan stacking fall. Kalau stacking fall itu biasanya dilihatnya dengan pembesaran yang lebih besar ya. Ini contohnya dilakukan dengan TM, tapi kalau twin itu karena proses selanjutnya setelah stacking fall itu akan lebih mudah membentuk twin, sehingga kalau twin itu bisa juga diamati saat adanya dengan optical microscope saja ya, atau dengan SEM ya. Ya, mungkin dengan SEM akan lebih jelas ya, tapi optical microscope kadang mungkin juga tidak terlalu terlihat juga ya. Jadi dengan SEM itu seperti itu. Dan ya artinya kalau ada twin, strukturnya twin ya bisa juga itu menandakan kalau dia juga mudah membentuk stacking fall juga. Nah, kemudian ini unsur-unsur yang bisa menstabilkan fasa FCC dan HCP dari kobal tadi ya. Jadi kobal kan tadi ada 2 fasa ya, bisa FCC dan HCP. Nah, ini unsur-unsur apa saja yang bisa menstabilkan HCP, itu berarti dia akan menurunkan nilai stacking for energinya ya. Jadi tadi sebagai gambaran, jika kita ingin desain atau ingin menghitung nilai stacking for energi, jika kita tahu komposisinya ya. Jadi unsur-unsur seperti Cr, No, tungsten, Si itu dia cenderung untuk menurunkan menstabilkan fasa HCP-nya ya, sehingga dia menurunkan nilai stacking for energinya. Jadi semakin kita tambahkan kromium, tungsten, ini dia akan
menstabilkan fasa HCP atau menurunkan nilai SFE. Ya, sedangkan yang lainnya nikel, Fe, ini juga bisa beda-beda ya mungkin untuk tiap paduan. Nah, terutama ya nikel ya, ini sudah sering juga dibahas ataupun sudah diketahui juga bahwa dia menstabilkan fasa FCC. Artinya kalau dia menjadi penstabil fasa FCC, dia akan meningkatkan nilai dari stacking form. Jadi dia lebih ductile ya. Jadi gabungan dari atau kita tergantung sifat mekanis yang diinginkannya. Apakah dia ingin lebih keras ataupun dia ingin lebih ductile, ya kita mengatur persen fraksi dari unsur-unsurnya ini. Persen fraksi FCC dan ACP-nya. Nah, jadi FCC-nya masih sebagai matriksnya ya, seperti itu. Tapi dengan adanya strain itu akan mudah terbentuk HCP sehingga dia bisa menjadi lebih kuat, seperti itu. Ya, contohnya memang untuk paduan kobalt itu pasti banyak ya, terutama nilai-nilai jenis-jenis CO, Cr, kemudian molybdenum itu pasti kan semuanya penstabil HCP ya, sehingga SFE-nya lebih rendah gitu. Sehingga dia lebih kuat gitu. Walaupun tapi matriksnya masih sebagai FCC ya, karena kan dia didinginkan dengan cepat saat proses pembuatannya. Atau COCR tungsten MO untuk temperatur tinggi juga seperti itu. Ya, ini contoh-contohnya ya, mungkin karbonnya, kemudian ini nilai-nilai yang lainnya ya. Sebenarnya semuanya hampir sama ya. Bukan hampir sama, tapi sudah dijelaskan tadi ya. Kromiumnya yang biasanya yang paling utama ya. Kedua mungkin ada yang nikelnya tinggi. Ya ini terutama ini ya. Yang keduanya justru nikelnya, berarti dia memang lebih diutamakannya untuk memperkuat fasa FCC-nya itu. Sedangkan yang lainnya dia bisa karut ya, tadi menurunkan nilai stacking for energy. Ya mungkin seperti itu ya. Kita lanjutkan ya, kita sampai sini. Ini mungkin yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengaruh dari unsur-unsur yang lainnya ya. Ini khusus untuk cobalt base itu seperti apa, ataupun pasti mungkin sudah dijelaskan juga ya penguatannya, terutama di superalloy ya, pasti yang bisa memperkuat dari fasa matriksnya, gamanya itu sebagai solid solution strengthening, atau juga yang bisa memperkuat membentuk fasa endapannya ya, yaitu bentuk karbidanya. Ini sekali lagi gamma arsennya kebanyakan masih belum ada ya yang komersial, tapi ke depannya itu dikembangkan juga untuk membentuk gamma arsen di sini. Ataupun ini untuk menahan untuk sebagai membentuk lapisan oksida protektif ya, Al23 atau Cr23. Dan lainnya ya sampai ke perbandingannya dengan nikel dan yang lainnya ya. Kita lanjutkan saja di pertemuan selanjutnya ya. Saya stop dulu mungkin recording yang ada di sini ya.